Apakah ahli zina yang tak taubat masih diampuni dan masuk surga? Semisalnya begini, ada seorang wanita cantik yang kerjaannya di rumah bordil. Setiap hari dia selalu melayani tamu-tamunya untuk berhubungan badan. Kemudian setelah itu dia segera mandi dan sholat fardu dan juga sholat sunnah. Tetapi dia tidak mau keluar dari rumah bordil itu. Sayangnya nih, dia tidak pernah taubat sama sekali. Kemudian dia mati. Apakah dia masih bisa diampuni oleh Allah dan masih masuk surga? Orang yang melakukan suatu dosa dan kemaksiatan yang diiringi dengan suatu amal ibadah yang soleh, insya Allah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, dia bisa masuk surga dan bisa diampuni oleh Allah dosa-dosanya walaupun dia tidak taubat. Mengapa? Karena setiap amal kebaikan itu mampu menghapus dosa-dosa walaupun tidak taubat. Karena dosa yang wajib taubat adalah dosa syirik. Dosa syirik itulah dosa yang menyekutukan Allah. Dosa musyrik, orangnya namanya musyrik, dosanya, perbuatannya namanya syirik. Jadi dosa syirik dan dosa yang namanya syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orangnya bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dia wajib bertaubat kalau syirik. Dan selain dosa syirik yang berhubungan langsung kepada Allah, maka walaupun tidak taubat, itu bisa diampuni oleh Allah dan bisa masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Asalkan nih orangnya masih juga melakukan perbuatan-perbuatan amal ibadah yang hasanat, yang baik. Dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya beberapa kebaikan yudhibna, yaitu mampu menghilangkan, mampu menghapus oleh beberapa amal kebaikan itu as-sayyi'ati, pada beberapa perbuatan buruk. Jadi amal kebaikan itu mampu menghilangkan, menghapus beberapa dosa-dosa perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Dzalika bermula itu dzikra, yaitu pengingat, lidzakirin, bagi orang-orang yang ingat. Lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-114. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan nih di dalam hadisnya Rasulullah, hadis yang sahih. Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa asbi', dan ikutkanlah oleh engkau as-sayyi'ata, pada keburukan, al-hasanata, pada kebaikan. Tamhu, maka akan menghapus oleh kebaikan itu pada keburukan. Jadi kalau habis misalnya menjalankan suatu amal buruk ke dosa-dosa, maka segera ikutilah amal yang soleh, amal kebaikan. Maka amal soleh itu mampu menghapus pada amal-amal yang buruk. Sebagaimana pertanyaannya tadi, ada seorang wanita cantik kerja di rumah bordil. Dia setiap saat melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, menemani para tamunya mabuk, teler, misalnya nih, ngiping, joget, disco. Setelah itu dia masih juga melayani tamunya, artinya dia melakukan perbuatan zina. Tapi setelah itu dia segera mandi. Kemudian setelah mandi dia masih menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan sholat fardu 5 waktu, misalnya sholat isya atau misalnya sholat duhur kalau ngayaninya siang. Kemudian setelah itu dia masih melakukan sholat-sholat sunnah, bahkan dia membaca Al-Quran. Kemungkinan dengan rahmat kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, amal-amal yang baik seperti ini mampu melebur dosa-dosanya bifadlillahi, dengan anugerah Allah. Jadi kita ini tergantung bimasyiatillah. Beda nih kalau dosanya dosa syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, orangnya disebut musyrik. Kalau syirik maka wajib bertaubat, wajib. Kalau nggak bertobat maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau selain dosa syirik, maka dengan amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah disepelekan. Kadang-kadang orang ini kan putus asa. Saya ini kan orang kotor, sudah terlanjur kotor, sudah tidak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau mendatangi ulama. Ini malah tambah kotor, tambah kotor. Jadi kalau kita misalnya merasa pendosa, banyak maksiat, berzina dan seterusnya, jangan putus asa. Lakukan amalan-amalan kebaikan, tetap jalankan sholat fardu 5 waktu, ditambahi sholat-sholat sunnah, ditambahi baca Al-Quran. Siapa tahu dengan fadilahnya itu kita akan diampuni oleh Allah
dan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kisah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya kan? Ini hadisnya sudah masyhur. Ada seorang wanita, ya pezina lah, senantiasa menjual diri. Kan redaksi hadisnya begini: ghufira limra'atin mumisatin. Imra'atin mumisatin itu wanita yang tidak pernah menolak ajaan siapapun. Pokoknya kalau diminta ya udah oke dikasih begitu. Artinya ya wanita begitulah. Marot bikalbin ala ro'si rokiyin yalhadhu. Dia melewati anjing kan yang kehausan, yang mengendus-endus menjilat-jilat tanah. Kata yakul atosu, hampir saja karena rasa hausnya itu bisa membunuh anjing itu. Artinya anjing itu hampir saja mati gara-gara kehausan. Wanazat kufaha, lalu wanita itulah wanita yang gak benar itu melepas sepatunya. Fa'awthaqathu bi khimariha, lalu dia mengikatnya dengan kerudungnya. Fanazat lahu minal ma'i, lalu dia turun, ya menurunkan sepatunya itu untuk menimba air. Faghufira lahu bidzalik, lalu dia diampuni dengan sebab itu. Coba, ini kan wanita yang sudah nggak benar dan dia tidak pernah tobat kan, nggak tobat itu, nggak ada keterangan hadis tobat. Dia hanya sebab rahmat kasih sayang terhadap makhluknya Allah, bahkan itu disebut anjing sekalipun. Tetapi karena kasih sayangnya dia melakukan kebaikan, maka dengan sebab itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Wanita ini nggak tobat. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan hubar hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 3321, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2245. Inilah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.